Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang praktikum 4, yaitu working with composite data types. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama, create user defined PL/SQL records, yaitu membuat definisi dari PL/SQL records. Yang kemudian kedua adalah create a record with the %row type attribute, yaitu membuat record dengan atribut %row type. Kemudian create an index by table, yaitu membuat index by table. Kemudian create an index by table of records, membuat index by table berdasarkan records. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan perbedaan antara records, tabel, dan tabel berdasarkan record. Composite data types terdiri dari dua bagian, yaitu PL/SQL records dan PL/SQL collection. Untuk PL/SQL collection terdiri dari index by table, nested table, array. Kemudian contain internal components and reusable. Selanjutnya yaitu PL/SQL records must contain one or more components of any scalar, record, or index by table data called fields. Merupakan penggabungan satu atau lebih komponen dari banyak scalar, record, atau index by tabel data type yang biasa disebut dengan fields. Are similar in structure to records in the third generation language. Hampir sama, memiliki struktur recordsnya seperti pada generasi ketiga bahasa pemrograman. Kemudian are not the same as rows in database tabel, tidak sama dengan baris yang ada pada tabel database. Keempat yaitu treat a collection of fields as a logical unit dan are convenient for fetching a row of data from a table for processing. Ini merupakan sintak dari PL/SQL records, yaitu type, tipe, name, is record, kemudian field untuk declaration dan dilakukan identifier spasi type name, dimana untuk file declaration adalah field name, field type yang digabung dengan variabel %type, tabel.column %type, tabel %row type dengan not null, default, expr. Selanjutnya yaitu mendeklarasikan variabel nama, job, dan salary ke dalam tabel employee yang baru. Misalnya type record underscore type is record, di mana last name memiliki tipe varchar dengan panjang data yaitu 25, job ID dengan tipe varchar 2 dengan besar atau panjang data 10, dan salary dengan number 8,2. Kemudian record dan record underscore type. Ini merupakan PL/SQL record structure, yaitu dimana ini field 1, field 2, dan field 3. Misalnya dapat dicontohkan seperti field 1 data type employee ID number 6. Kemudian pada field 2 berisi last name varchar dengan panjang 25, dan untuk field yang ketiga yaitu jangan job ID varchar 2 dengan panjang 10, sehingga yang dihasilkan adalah 100 king at press. Selanjutnya itu %row type attribute, yaitu mendeklarasikan variabel berdasarkan kumpulan kolom di dalam database tabel. Kemudian prefix %row type with database tabel. Fields in the record take their names and data types for column of the table or view. Field di dalam record ini menggunakan nama dan tipe data dari kolom dari tabel atau view. Advantage of using %row type, atau yang biasa dikatakan dengan kegunaan dari %row type, yaitu the number and data types of underlying database column need not to be known. The number and data types of underlying database column may change at runtime. Maksudnya yaitu number dan data
types yang di-underlying dari kolom database mungkin bisa dirubah dalam suatu waktu. Kemudian, the attribute is useful when retrieving a row with the select star statement, di mana atribut memiliki berguna untuk menerima baris dari perintah select bintang statement. Ini merupakan contoh pendeklarasian sintak dari %rowType attribute, yaitu yang pertama, mendeklarasikan variabel store the information about dari department table, yaitu dep record department %rowType. Kemudian mendeklarasikan variabel store the information about an employee yang diambil dari tabel employee, dapat dikatakan seperti record employees dan employees %rowType. Selanjutnya yaitu dibagi ke dalam index by table, di mana index by table memiliki dua komponen, yaitu primary key of data type binary integer dan column of scalar or record data type. Can increase in size dynamically because they are unconstrained. Dapat ditambahkan untuk ukurannya secara dinamis karena mereka bukan unconstrained. Berikut ini merupakan cara membuat index by table dengan sintak type spasi type name is table of, di mana kolom type variable %type tabel.column %type not null tabel %rowType, di mana index by binary integer identifier spasi type name. Untuk mendeklarasikan an index by table to store names, example-nya yaitu type in name underscore table underscore type is table of employees.last name dengan %type. Kemudian index by binary integer dengan identifier yaitu enum table dan type name yaitu enum table type. Ini merupakan gambaran dari struktur index by table, yaitu unique identifier, kemudian kolom yang terdiri dari 1 kolom Jones, 2 Smith, dan ini merupakan binary integer dan ini merupakan scalar. Dan ini merupakan creating an index by table, yaitu dideklarasikan dalam begin. Kemudian di dalam deklarasi ini terdapat index by binary integer dan diakhiri dengan n. Kemudian melakukan eksekusi. Untuk using index by table methods, terdapat beberapa metode yang dipakai, yaitu exist, count, first and last, prior, next, trim, and delete. Kemudian index by table of records untuk mendefinisikan variabel tabel dengan parameter PLSQL tipe data. Kemudian declare PLSQL variable untuk mendapatkan informasi dari sebuah departemen. Misalnya yaitu declare type dep table type is table of department %rowType index by binary integer. Ini merupakan contoh dari index by table of records, di mana ini declare, begin, dan diakhiri dengan n. Kemudian di dalam declare terdapat type table type is table of employees %rowType index by binary integer. Kemudian di dalam begin terdapat juga nested loop, yaitu loop pertama dan loop yang kedua. Dan ringkasan yang dapat diambil dari pertemuan kali ini adalah dapat mendefinisikan dan mereference PLSQL variable dengan composite data types, yaitu PLSQL records, index by table of records. Kemudian mendefinisikan PLSQL record dengan menggunakan %rowType attribute. Selanjutnya kita memasuki bagian exercise dari pertemuan kali ini. Untuk soal yang pertama, yaitu tulis blok PLSQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara diambil dari tabel countries. Keterangan, gunakan perintah define untuk menampung country ID, lewatkan ke blok PLSQL melalui variabel substitusi ISQL+. Gunakan data bertipe record untuk menampung informasi. Gunakan dbms output.put_line untuk mencetak informasi tersebut, dan gunakan untuk negara dengan ID CA, DE, UK, dan US.
Untuk soal yang pertama, kita dapat melakukan query seperti di bawah ini, yaitu dengan menggunakan set server output on, define pick country ID, kemudian declare info percent row type, kemudian begin, kemudian kita melakukan eksekusi yang sebelumnya SQL ini sudah diketikkan di dalam notepad, sehingga hasilnya misalkan kita ingin menggunakan UK, maka merupakan United Kingdom. Sedangkan apabila kita ingin melakukan CA, berarti ini merupakan Kanada. Untuk soal yang kedua, yaitu buat departemen PLS SQL yang menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departments dengan menggunakan index by table. Keterangan, deklarasikan variabel myDep table bertipe index by table yang menyimpan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel berikut ini, seperti pada gambar counter ini dan departemen ID. Poin selanjutnya yaitu, jadi dalam tabel departemen ada sebanyak 7 macam departemen dengan nomor departemen seperti yang tercantum pada tabel di atas. Gunakan loop untuk menampung semua data nama departemen untuk dimasukkan ke dalam variabel myDep table dengan menggunakan indeks. Gunakan dbms output.put_line untuk mencetak hasilnya. Untuk soal selanjutnya, kita dapat melakukan perintah set server output on, declare, kemudian begin, dan kita ketikkan dulu di dalam notepad sehingga apabila terjadi kekeliruan kita bisa langsung menggantinya. Kemudian masuk ke dalam loop seperti gambar seperti ini, kemudian diakhiri end loop, dan untuk menampilkannya dengan menggunakan dbms output.put_line merujuk pada myDep table. Apabila kemudian untuk menjalankannya, kita dapat melakukannya seperti ini, yaitu kita lakukan copy, kemudian kita paste di sini, dan kita lakukan eksekusi, dan hasilnya adalah seperti ini. Administration, marketing, humans, hingga akhirnya payroll. Untuk soal selanjutnya, modifikasi program PLSQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada tabel departemen meliputi nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Dengan keterangan, gunakan variabel myDep tabel yang bertipe index by table untuk menyimpan semua field dari tabel departemen. Gunakan loop untuk menampung semua informasi. Gunakan dbms output.put_line untuk mencetak hasilnya. Untuk soal selanjutnya, yaitu soal ketiga, sama halnya yang terjadi pada dengan soal yang nomor 2, kita melakukan SQL query terlebih dahulu di dalam notepad. Apabila terjadi kekeliruan, kita dapat menghapusnya secara langsung dan tidak perlu melakukan SQL ulang. Kita dapat melakukan dengan seperti ini, yaitu declare department percent row type index by binary integer, kemudian myDep table dengan nama dep table type, vcount dengan tipe number, vdepno department dan department ID percent type. Kemudian di dalam begin terdapat loop hingga akhirnya seperti ini sampai 270. Kemudian kita dapat melakukan loop yang kedua, kemudian kita copy ke dalam command prompt dan kita lakukan eksekusi, maka yang muncul adalah seperti tabel di bawah ini, yaitu administrasi dengan location ID 1700. Kemudian human resource 2400 hingga akhirnya payroll juga dengan location ID 1700. Untuk soal yang terakhir atau soal nomor 4, contoh program berikut menghapus data pegawai yang memiliki nomor pegawai dari manajer ID seperti yang ada dalam daftar kumpulan dari nilai manajer ID.
Kemudian hasil dari eksekusi terhadap SQL yang ada tadi di dalam notepad, kemudian kita lakukan copy paste, kemudian kita lakukan paste terhadap di dalam command prompt, maka hasilnya adalah seperti SQL yang ada pada command prompt ini. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.